Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syabul Arifin, NIM D400-190-100 dari kelas Praktikum E Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya buat video ini untuk memenuhi tugas besar dari Praktikum Dasar Mikroprosesor. Oke, langsung saja kita mulai ke praktikumnya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah rangkaian untuk tugas besar ini. Jadi untuk prinsip kerjanya dari rangkaian ini adalah nanti kita akan memasukkan inputan data yang akan kita masukkan dengan menekan button yang ada di sini. Ya, nantinya outputnya itu akan kita representasikan pada LED ini. Oke, langsung saja kita lihat untuk coding, script codingnya. Nah, ini dia untuk script codingnya. Ya, oke. Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah untuk 4 baris pertama. Nah, untuk 4 baris pertama ini fungsinya untuk mengaktifkan pin-pin yang ada pada Atmega 32 itu sendiri. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama ada LDR 16.0x0F yang berarti pada register 16 itu akan dimuat data 0x0F. Yang kemudian out di DRC-R16 yang berarti akan di-outkan pada port C. Nah, kita ketahui di sini pada port C itu kita hanya mengaktifkan sebagian saja. Karena kita lihat di sini data yang dimuat itu adalah 0x0F. Yang mana ketika kita dalam bentukan sebagai binner itu berarti 11110000. Ya. Berarti di sini untuk pin C0 sampai pin C3 itu kita buat logikanya 1. Yang berarti pada pin C0 sampai pin C3 itu sudah aktif. Nah, sedangkan pada pin C4 sampai pin C7 kita masih berikan logika 0 yang berarti belum aktif. Karena apa? Karena di sini itu dia sebagai inputan. Nah, inputan datanya itu berasal dari button yang nanti akan kita tekan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada label pertama. Kemudian ada LDE R160X01 dan output CR16. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya di port C itu kita kasih data 0x01. Maka dari itu, ketika 0x01 kita bentukkan ke dalam linear, berarti kan 1, 1, 0, 0, 0. Ya kan? Berarti hanya pada pin 1 saja yang berlogika 1. Nah, kita ketahui bahwasanya di sini pin C0 dan sampai pin C3 itu merupakan sebagai sumber untuk mengaktifkan button yang ada di sini. Ya kan? Untuk mengaktifkan button yang ada di sini. Jadi ketika kita ingin mengaktifkan pin C0, berarti kita harus memberikan logika 1 pada pin C0 untuk mengaktifkan baris pertama. Kemudian kalau kita ingin mengaktifkan baris kedua, berarti kita harus memberikan logika 1 pada pin C1 yang berarti kita harus memuatkan data 0x02. Kalau kita ingin mengaktifkan button pada baris ketiga, berarti kita harus memberikan logika 1 pada pin C2 yang berarti kita harus memuatkan data 0x04. Dan yang terakhir, kalau kita ingin mengaktifkan button pada baris keempat, yang berarti kita harus memberikan logika 1 pada pin C4, pin C3, yang berarti kita harus memuatkan data 0x08. Jadi ketika kita ingin mengaktifkan button yang ada di sini, untuk urutannya itu adalah berdasarkan dari 2 pangkat N. Jadi 0x01, 0x02, 0x04, dan 0x08. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya untuk LDI R16 0x1 itu hanya berarti pin C0 saja yang berlogika 1, yang berarti hanya pada baris pertama saja atau button pada baris pertama saja yang dapat diaktifkan. Oke, lanjut di sini ada SBIS pin C4. SBIS itu kan berarti skip if bit is set. Nah, berarti di sini dia akan men-skip program yang berada di bawahnya atau program selanjutnya jika pin C4 di sini dia berlogika 1. Nah, tapi kita ketahui tadi kan untuk pin C4 itu kan masih belum aktif. Yang berarti dia sudah diberikan input untuk mengaktifkannya agar dia SBIS. Yang berarti di sini kita ketahui baris pertama mana yang terhubung dengan pin C4. Nah, bahkan dari itu untuk mengaktifkan pin C4 kita harus menekan button 1 karena dia terhubung dengan pin C4. Nah, maka dari ketika button 1 ditekan, dia akan SBS pin C4 dan melewati RJMP kedua, lanjut ke LDI R16 0x01 output AR16. Yang berarti di sini
ketika kita menekan button 1, dia akan memuatkan data 0x01 yang nantinya akan dikeluarkan pada port R16 yang akan direpresentasikan oleh LED. Yang berarti nanti ketika kita tekan button 1, LED itu akan nyala 1 dalam bentuk binary. Nah, kemudian di sini ada RJMP pertama. Jadi RJMP pertama dia akan mengulang lagi program dari awal, mengecek kembali apakah di sini masih SBIS itu masih berlogika 1. Kalau semisal dia berlogika 0 atau button 1 tidak ditekan, dia maka akan RJMP kedua. Ya, akan lanjut di program kedua. Sebenarnya sama untuk program kedua ini, cuma bedanya itu adalah pada di sini. SBS pin C5, SBS pin C6, dan SBIS pin C7. Dia bergantian. Untuk button yang pada kolom kedua ini, dia akan terhubungnya pada pin C5. Untuk kolom yang ketiga, dia terhubung pada pin C3, pin C6, dan pada kolom yang keempat ini, dia terhubung pada pin C7. Seperti itu. Nah, untuk pemasukan datanya itu sesuai dengan button yang akan kita tampilkan pada LED nantinya. Nah, ini ada 0x3, 0x04, dan seperti itu. Nah, kemudian di sini, nah seperti yang saya katakan tadi, LDI R16 0x02. Kalau di sini berarti dia akan memberikan logika 1 itu pada pin C1 saja. Jadi yang aktif itu berarti pada baris kedua saja. Nah, nanti programnya akan sama pada baris ketiga maupun baris keempat. Seperti itu. Oke, sampai ke bawah ini adalah programnya. Terakhir adalah clear. Clear ini kita kasih datanya itu 0x00 ya. Berarti kan clear itu menghapus keseluruhan. Jadi nanti LED-nya tidak menyala. Oke, untuk lebih detailnya nanti kita akan jelaskan melalui praktikum saja. Oke. Oke, kita lihat untuk rangkaiannya. Nah, oke, langsung saja kita simulasikan. Maaf jika nanti agak nge-lag. Nah, ini masih proses nggak lama. Oke. Lama sekali. Aduh, duh. Oke, udah nyala ya. Ini udah nyala kan ya. Oke, langsung aja di sini kita tekan pin C1. Nah, dia akan nyala 1. Kemudian kita tekan pin C2, dia nyala 2. Kita tekan button 3, dia nyala 3. Oke, agak lemot. Kemudian kita tekan button 4, dia nyala. Button 5 kita tekan nyala. 6 nyala. Oke, agak lag. 7 nyala. 8, oke benar. 9 A. Nah, itu kan nilainya 10 ya kan? Nah, 10. Kemudian B, C, D. Nah, udah mulai agak nge-lag nih. Agak nge-lag. Jadi agak lambat. E, ya lemot kan? Ini dia agak jalan. Nah, baru nyala. Harusnya dia mati 1 gitu kan. Ini adalah F ya. Ini dia lambat jalannya. Nah, mohon maaf jika ada kendala seperti itu. Jadi nanti kalau F dia bakal nyala seperti ini. Kemudian kalau kita clearkan, dia bakal mati. Nah, ini karena dari aplikasinya ini dia agak nge-lag. Nah, ini dia nggak jalannya. Nge-lag. Oke. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan pada praktikum tugas besar ini. Insya Allah kalau dicoba itu pasti bisa. Nah, ya kan? Nggak bisa kan? Oke. Tapi kalau dicoba pasti bisa kok untuk programnya. Nah, itu ya. Jadi mohon maaf apabila ada terkendala dari apa yang saya sampaikan itu terlalu cepat dan berbelit-belit, dan dari untuk programnya itu terkendala nge-lag. Ya, mohon maaf. Jadi tidak bisa tertampil semuanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika memang ada kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.